Hai semuanya, perkenalkan nama aku Clarissa Najwa Firdaulay dengan NPM 210810230022. Halo, perkenalkan nama saya Mahesa Nugraha Ilahi dengan NPM 2108102300064. Hai semuanya, selamat datang di video edukasi kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sering bikin bingung tapi sangat penting, apalagi buat kamu yang sedang belajar statistika atau sedang ngerjain skripsi. Yap, judulnya adalah kesalahan umum dalam pengujian hipotesis dan cara menghindarinya. Langsung aja kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau asumsi yang kita buat sebelum melakukan penelitian. Biasanya, hipotesis dibuat untuk diuji kebenarannya. Dalam statistik, kita biasanya punya dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau sering disebut H0. Ini menyatakan tidak ada efek atau tidak ada perbedaan. Dan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1. Ini menyatakan bahwa ada efek atau ada perbedaan. Contohnya gini, misal kamu ingin tahu apakah kopi mempengaruhi konsentrasi, H0 kamu adalah kopi tidak mempengaruhi konsentrasi. Dan H1 adalah kopi meningkatkan konsentrasi. Pengujian hipotesis adalah proses statistika yang digunakan untuk menentukan apakah cukup bukti dari data untuk menolak hipotesis nol. Biasanya, kita pakai nilai P dan tingkat signifikansi atau alfa sebagai tolak ukur. Kalau nilai P lebih kecil daripada alfa, biasanya kita tolak H0. Tapi, disinilah mulai muncul kesalahan-kesalahan yang cukup krusial. Ada dua jenis kesalahan utama dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1 atau sering disebut false positive. Kesalahan ini terjadi saat kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya hipotesis itu benar. Contohnya gini, kamu punya batch produk dari pabrik dan hipotesis nolnya adalah produk tidak rusak. Tapi karena suatu kesalahan, kamu menyimpulkan produk rusak, padahal aslinya baik-baik saja. Akibatnya, kamu buang produk bagus, rugi biaya dan waktu. Dan probabilitas terjadinya kesalahan ini dilambangkan sebagai alfa. Biasanya ditetapkan di 0,05 atau 5%. Tapi, makin rendah nilai alfa, makin kecil kemungkinan kita buat kesalahan tipe 1. Cuman hati-hati, karena ini bisa nambah resiko kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 2 atau false negatif terjadi ketika kamu gagal menolak hipotesis nol. Padahal sebenarnya hipotesis itu salah. Kembali ke contoh pabrik tadi, kali ini kamu anggap produknya sudah bagus, padahal sebenarnya rusak. Jadi produk cacat bisa lolos ke pasar. Ini bisa bikin kerugian lebih besar lagi loh, reputasi rusak, bahkan bisa membahayakan konsumen kalau produknya sensitif. Probabilitas kesalahan tipe 2 disebut beta, dan kekuatan tes statistik atau power adalah 1 minus beta. Clarissa, selain kesalahan tipe 1 dan tipe 2, ada kesalahan lain nggak dalam pengujian hipotesis? Ada, misalnya, salah merumuskan hipotesis. Hipotesis nol seharusnya netral, bukan langsung mendukung pendapat kita. Oke, terus? Banyak juga loh yang nggak cek asumsi statistik, kayak normalitas atau homogenitas varians. Kalau asal pakai uji statistik, hasilnya bisa menyesatkan. Wah, penting banget ya. Ada lagi? Ada, yaitu terlalu fokus ke p-value. Padahal kita juga perlu lihat effect size dan konteksnya. Jadi, gimana biar nggak salah? Rumuskan hipotesis dengan tepat, periksa asumsi, jangan cuma lihat p-value, dan pastikan desain risetnya kuat. Sip. Jadi pengujian hipotesis itu bukan cuma soal angka ya? Bener tuh, statistika itu juga soal logika dan hati-hati dalam ambil kesimpulan. Nah, Maesa, jadi gimana sih cara kita menyeimbangkan dua jenis kesalahan ini? Pertama, kamu harus netapin tingkat signifikansi alfa yang tepat. Biasanya dipakai 5%, tapi bisa disesuaikan tergantung konsekuensinya. Yang kedua, lakukan power analysis sebelum mulai.
Ini ngebantu kita menentukan ukuran sampel yang pas. Karena kalau sampel terlalu kecil, hasilnya nggak akurat. Tapi kalau terlalu besar, bisa-bisa kita nemuin perbedaan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dan jangan lupa, perhatikan effect size. Ini ukuran seberapa besar perbedaan yang kamu harapkan. Selain itu, ada juga penyebab umum kesalahan dalam pengujian hipotesis. Misalnya, Variabilitas data. Kalau datamu terlalu bervariasi, hasilnya bisa bias loh. sampel tidak representatif. Kalau kamu cuma survei teman-teman sendiri buat mewakili suatu kota, hasilnya jelas nggak akurat. Dan jangan lupakan yang satu ini, p-hacking. Ini adalah praktik mengutak-atik data atau metode sampai hasilnya kelihatan signifikan. Ini nggak etis ya. Untuk mencegahnya, kamu bisa praregistrasi rencana penelitian pakai interval kepercayaan dan tetap pegang prinsip transparansi. Oke, jadi intinya pengujian hipotesis itu penting, tapi kita juga harus waspada terhadap dua jenis kesalahan yang sudah kita bahas tadi, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Jadi jangan asal tolak atau terima hipotesis. Pahami dulu konsekuensinya, lalu gunakan data yang cukup dan hindari manipulasi data. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih siap dalam menghadapi dunia statistika. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.